Surah Asy-Syura ayat 8, Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim itu mengambil haknya orang lain, bukan haknya dia. Uang kah, emas kah, jam tangan kah, apalah, jabatan kah, apa saja. Maka mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak pula seorang penolong. Pasti akan terbongkar dan akan terhukum. Lalu kata Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kalau ada yang berbuat zalim dan dia meninggal pada saat selesai berbuat zalim, tidak sempat taubat. Maka kata Nabi SAW, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman yang dibawa sampai mati tidak sempat taubat akan menjadi kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Maksudnya menyulitkan dia, lebih berat lagi kalau di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW diperingatkan, tentu tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Madzalim dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Bir dan juga disebutkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Bir. Semua ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majma'in. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dalam Kitab Badil Khalq dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam bab Ithm, man zalama syai'an minal ard. Juga dalam kitab Al-Musaqah disebutkan oleh Imam Muslim juga. Jadi Imam Bukhari Muslim intinya. Kata Nabi SAW, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah secara zalim, patok tanahnya di sini, sengaja dipindahin sama dia, satu jengkal saja dipindahin sama dia, maka dia akan dikalungkan dengan tanah itu 7 lapis ke bawah. Jadi kalau misalnya diambil satu jengkal kali 10 meter ke belakang, berarti satu jengkal anggaplah 10 cm kali 10 meter itu, kali 7 lapis ke bawah bumi. Semua itu akan dibebankan di punggungnya pada hari kiamat sementara nunggu hisab. Dan itu dia tidak bisa lepas. Bebannya akan terasa sampai dia merasa terganggu dan tersiksa dengan itu. Di dalam surah Nisa, Imam Adzaimi mengangkat ayat setelah hadis ini, surah Nisa ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Kalau antum sempat buat kezaliman sekecil apapun, tidak kembalikan haknya, tidak taubat, maka akan dihukum oleh Allah SWT walaupun sebesar biji dzarrah. Saya sudah pernah bilang, kalau kita sudah pernah berbuat dosa dan kita taubat pun, masih ada konsekuensi pembersihannya di dunia walaupun di akhirat tidak dihisab lagi. Kita pernah ghibah orang nih, kemudian kita taubat sekarang, sudah paham, masuk di pengajian. Jangan heran kalau tiba-tiba dighibah. Di dunia harus ada pembersihannya, gak ada ceritanya. Kita pernah pukul orang, kita akan dipukul satu waktu. Kita pernah mencuri, kita akan dicuri. Pasti di dunia akan ada. Walaupun sudah taubat, cuman tidak ada lagi hukuman di akhirat. Bersih hukuman di akhirat, tapi di dunia akan ada hukuman. Bayangkan kalau dosa itu terulang-ulang, berapa kali antum melakukan? Berapa banyak konsekuensi pembersihannya? Gitu kan? Makin berat, makin banyak, makin berat. Gitu kan?